Lumen nomor 11.733, 19 September 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dosamu telah diampuni. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 47 dan 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca perikop Injil yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini, yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50, saya seperti sedang menonton sebuah fragmen atau cuplikan sinetron. Dikisahkan Yesus menerima undangan Simon, seorang Farisi, untuk makan di rumahnya. Yesus menghargai undangan itu dan ia datang dan duduk makan. Sekalipun banyak orang Farisi yang memusuhi Yesus, tapi ada juga yang menerima dia. Simon di antaranya, juga Nikodemus yang datang diam-diam menemui Yesus di waktu malam. Hal yang menarik perhatian pada tayangan fragmen perjamuan makan ini, hadirnya seorang wanita yang mengetahui kehadiran Yesus di tempat itu. Perempuan itu masuk ke rumah Simon, dan bersamanya ia membawa minyak narwastu yang mahal dalam buli-buli. Ia mendekati Yesus dan menangis, serta membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka kaki Yesus dengan minyak wangi itu, dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Melihat itu, Simon berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu perempuan itu adalah seorang pendosa.
Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus yang diurapi kakinya oleh perempuan berdosa ini hanya terdapat dalam Injil Lukas. Perempuan berdosa yang digumankan Simon orang Farisi dalam hatinya diketahui oleh Yesus yang disebutnya sebagai seorang nabi yang akan pasti tahu kalau wanita yang menyeka kakinya itu adalah seorang yang berdosa. Tidak disebutkan dosa apa yang telah dilakukan perempuan itu, tapi Simon mengenali dia sebagai orang yang berdosa. Yesus yang bukan hanya seorang nabi tahu apa yang dipikirkan oleh Simon. Lalu ia merasa perlu mengatakan sesuatu kepada Simon sebagai pendidikan dan sekaligus teguran. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul pendapatmu itu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus yang tengah berada di kerumunan orang yang sedang makan perjamuan yang disediakan orang Farisi itu, menegur Simon bahwa apa yang telah dilakukan oleh perempuan berdosa itu semestinya itu yang ia harus lakukan kepadanya. Kata Yesus, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Mendengar hal itu muncul dalam hati Simon yang mengenali Yesus sebagai seorang nabi. Tanyanya, siapakah orang ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Inilah sebuah refleksi yang dihadirkan oleh penginjil Lukas bahwa Yesus itu bukan saja seorang nabi, tetapi bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Kata Yesus lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara-saudari terkasih, saya sungguh menikmati alur cerita dari fragmen yang dilukiskan oleh penginjil Lukas hari ini. Kejadian di ruang makan, dialog antara Simon, orang Farisi, dan Yesus, dan pesan yang mau disampaikan kepada para pendengarnya. Ujung dari peristiwa ini adalah
firman Yesus kepada perempuan berdosa yang telah menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan tidak menghiraukan kehormatannya dan apapun kata orang tentang apa yang dilakukannya. Dosamu telah diampuni. Ada kelegaan yang bisa kita bayangkan pada wajah perempuan yang diampuni dosanya itu. Bukankah itu juga yang dikatakan Simon ketika menanggapi pertanyaan Yesus? Siapakah orang yang lebih mengasihi kebaikan si pelepas uang itu? Kata Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Perempuan itu adalah orang yang dimaksud Yesus dan disetujui oleh Simon. Pesan yang mau disampaikan kepada kita adalah tidak boleh ada hambatan, rintangan yang membuat kita malu dan mau mendekat pada Yesus dan mohon kerahimannya. Janganlah kita merasa diri sudah baik dan sudah sempurna, melainkan dalam kerendahan hati hendaklah kita datang kepada Yesus dan mohon pengampunannya. Betapa bahagianya kita kalau Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Marilah kita rajin berintrospeksi diri untuk mohon pengampunan Tuhan dan menerima sakramen tobat untuk memperoleh kerahiman dari Allah yang baik. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku meluangkan waktuku untuk datang kepada Yesus dan mohon diampuni? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ringankanlah langkah kami untuk datang kepada Yesus dan berilah kami kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kami, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.